Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Udah siap belajar hari ini? Oke. Nabda'u bi basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tema kita hari ini ialah al-hayatu al-hayatuz zaujiyah, kehidupan pernikahan. Oke, nanti semuanya terkait tema hari ini Ustazah akan memberikan mufrodat, Ustazah akan mendiktekan dan antum tulis di kertasnya masing-masing dulu ya, nanti Ustazah periksa. Oke. Zawajun. Zawajun. Zawajun artinya menikah. Halas. Oke, lanjut. Mursyahun. Mursyahun. Mursyahun artinya kandidat atau calon. Udah selesai? Oke, Ustazah periksa ya. Oke, udah pada bagus sebagian. Ada beberapa koreksian. Ustazah koreksi ya. Nah, anak-anak Ustazah harus ingat lagi bahwa setiap huruf hijaiyah yang di bawah garis harus ditulis di bawah garis. Contoh di garis ya. Zawajun. Zawajun. Nah, huruf di bawah garis ada zai, waw, dan ja. Tadi ada Ustazah lihat zawajun. Letaknya sama semua. Tidak boleh ya. Oke. Paham semuanya? Oke, kita lanjut ke dalam lembar kerja yang telah Ustazah beri tadi, yaitu di situ ada teks cerita dengan judul Fa'alaika bidzatiddin, yaitu hendaklah kamu mencari yang baik agamanya. Oke, teks ini terkait tentang pernikahan, menceritakan seorang lelaki yang gelisah karena belum menemukan wanita yang tepat untuk dinikahinya. Oleh karena itu, ibunya menasehatinya dengan bijak bahwa kebahagiaan yang hakiki dalam pernikahan itu tidak hanya dari perempuan yang cantik, ataupun yang kaya, ataupun yang keturunannya baik, keturunan bangsawan misalnya, melainkan dari wanita yang baik agamanya, sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama yaitu karena hartanya, kemudian karena keturunannya, kemudian dari kecantikannya, kemudian dari agamanya. Maka pilihlah yang baik agamanya, niscaya kamu beruntung. Jadi pelajaran yang bisa kita dapatkan dari sini, besok anak-anak ustazah yang sudah siap untuk menikah, sudah di umur menikah, maka usahakan cari yang baik agamanya ya, yang rajin sholat, yang rajin ke masjid, pokoknya yang baik agamanya. Siap? Oke, untuk sekarang kita fokus dalam pendidikan dulu ya. Oke, sekarang dari teks cerita ini Ustazah minta antum kembali untuk menyalin 1 kalimat saja dari teks itu. Oke, sekarang salin, nanti Ustazah periksa lagi ya. Oke, udah pada siap? Oke, Ustazah periksa ya. Alhamdulillah, udah ada peningkatannya. Oleh karena itu, Ustazah harapkan untuk lebih memperhatikan kaedah-kaedah huruf hijaiyah lagi ya. Lanjut kepada, kita sekarang masuk kepada teks, kepada qawaid. Qawaid bahasa Arabnya yaitu tentang apa? Tentang al-jumlah. Al-jumlah yaitu kalimat. Nah, kalimat di dalam bahasa Arab itu terbagi 2, yaitu al-jumlatul ismiyah dan al-jumlatul fi'liyah. Kita masuk ke yang pertama, yaitu al-jumlatul ismiyah. Apa itu al-jumlatul ismiyah?
Al-jumlatul ismiyah hiya allati tubda'u bismin wa tatakawwanu minal mubtada' wal khabar. Jadi, jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim. Nah, dapat tahu isim semuanya kan? Udah, oke, alhamdulillah. Nah, jadi jumlah yang diawali dengan isim itu namanya jumlah ismiyah. Nah, pola ismiyah ini terdiri dari mubtada dan khabar. Apa itu mubtada? Mubtada yaitu ismun marfu'un yaqa'u fi awalil jumlah, yaitu isim yang terletak di awal jumlah. Jadi, kalau ada kalimat bahasa Arab yang diawali dengan isim, maka kata pertamanya itu adalah namanya mubtada. Sedangkan khabar yaitu huwa ma yukammilu makna mubtada, yaitu ungkapan yang melengkapi makna mubtada. Jadi, mubtada maupun khabar ini tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa sendiri-sendiri. Kita masuk ke contoh dari teks yang telah kita pelajari. Contohnya, Bilalun. Bilalun, Bilal ini, kemudian Qalikun. Bilalun qalikun. Bilal khawatir. Seandainya tidak ada mubtadanya, maka seandainya tidak ada khabarnya, maka ini belum bisa dikatakan jumlah, karena mubtada dan khabar itu harus bergandengan, tidak bisa dipisahkan. Makanya dia harus ada khabarnya, pelengkapnya. Kalau cuma Bilal aja itu cuma kata. Kemudian kalau ada khabarnya maka disebut dengan jumlah mufidah, jumlah yang bermakna sempurna. Bilal cemas. Seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke contoh lain, misalnya Al-kitabani jadidani. Dua buku itu baru. Jadi dua buku itu kata pertama sebagai apa? Ya, sebagai mubtada. Kata kedua sebagai khabar, mumtaz. Nah, mubtada dan khabar ini ada catatan. Yang pertama yaitu mubtada itu harus dalam keadaan isim ma'rifah. Masih ingat isim ma'rifah apa? Ya, isim ma'rifah yaitu isim yang maknanya jelas. Ada berapa dia? Iya, ada 7. Apa saja? Ya, seperti isim nama, isim beralif lam, isim domir, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, mubtada ini harus isim ma'rifah. Contoh yang ini nih, Bilal. Bilal itu isim nama kan? Berarti dia isim ma'rifah. Kemudian ada Al-kitabani, dia beralif lam, berarti dia ma'rifah. Kemudian, sedangkan khabar itu secara umum dia isim nakiroh. Isim nakiroh yaitu isim selain dari isim ma'rifah tadi ya. Contohnya qalikun ini tidak menggunakan alif lam. Nah, kemudian khabar ini harus mengikuti mubtada dari segi adat dan segi jenis. Maksudnya apa? Dari segi adat, dari segi jumlah. Kalau mubtadanya mufrad, maka khabarnya juga mufrad. Dari contoh Bilal. Bilal ini sendiri atau dua orang Bilal? Iya, Bilal itu sendiri. Maka khabarnya juga bentuknya mufrad. Tidak ada kan tanda-tanda musanna, tanda-tanda jamak di sini. Dari yang contoh kedua, Al-kitabani, dia 2 buku. Berarti tandanya tanda musannanya dengan alif. Maka khabarnya juga harus dalam keadaan musanna. Ada alif juga kan? Jadi dani. Seperti itu ya. Dari segi apa? Dari segi jenisnya, dari segi muzakkar muannasnya. Kalau mubtada'nya muzakkar, maka khabarnya juga muzakkar. Begitu juga kalau dia muannas, dia juga muannas. Bilal ini muzakkar muannas? Iya, muzakkar. Maka khabarnya juga muzakkar. Tidak ada kan tanda-tanda dia muannas, tanda-tanda tamarbutol. Seperti itu ya. Khabar harus mengikuti mubtada. Sudah paham sampai sini? Oke, kita lanjut ya ke jumlah fi'liyah. Al-jumlah fi'liyah.
al-jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah al-jumlatul fi'liyah hiya allati tubda'u bi fi'lin wa tatakawwanu minal fi'il wal fa'il wa maf'ulun bih. Jadi jumlah fi'liyah ialah jumlah yang diawali dengan fi'il. Tadi kalau jumlah ismiyah diawali dengan apa? Ya dengan isim. Kalau fi'liyah diawali dengan fi'il. Nah, jumlah fi'liyah ini terdiri dari fi'il tambah fa'il kemudian tambah maf'ulun bih. Fi'il itu apa? Iya, kata kerja. Kemudian fa'il, iya, pelaku atau subjek. Kemudian maf'ulun bih, iya benar Mumtaz, yaitu objek. Nah, kita masuk ke contoh. Contoh dari teks yang telah kita pelajari tadi yaitu a'tat ummuhu nasihatan. A'tat ummuhu nasihatan. Ibunya telah memberi nasihat. A'tat apa? Iya, fi'il. Kemudian ummuhu fa'il. Nasihatan objeknya. Jadi bisa jelas ya, lihat ya. Jumlah fi'liyah ialah jumlah yang diawali dengan fi'il. Kemudian harus ada fa'ilnya. Sebenarnya jumlah fi'liyah ini ketika terdiri dari fi'il dan fa'il saja itu sudah sah dibilang jumlah mufidah. Nah, kemudian ketika ditambah dengan objek, dia juga bisa ditambah dengan objek ketika fi'ilnya dalam fi'il muta'addi. Apa fi'il muta'addi? Iya, fi'il yang butuh objek. Contohnya ini tadi, memberi apa? Yaitu memberi nasihat. Atau contohnya saya makan apa? Biar lebih jelas, yaitu saya makan ikan. Nah, sedangkan jumlah yang diawali dengan fi'il lazim yaitu fi'il yang tidak butuh objek. Contohnya apa? Qoma Zaidun. Qoma Zaidun. Zaidun telah berdiri. Berdiri butuh objek? Tidak. Seperti itu ya. Dia bisa fi'il fa'il atau bisa fi'il fa'il dan maf'ulun bih. Nah, jumlah ismiyah ini juga ada catatan ya. Yang pertama yaitu fi'il dalam jumlah fi'liyah ini harus dalam keadaan mufrad. Meskipun fa'ilnya itu dalam keadaan dia mufrad pun ataupun musanna atau dalam keadaan jamak, fi'ilnya akan selalu mufrad. Catatan lagi, fa'il ini mengikuti fi'ilnya cuman dari segi jenisnya. Ketika fi'ilnya muannas, maka fa'ilnya juga harus muannas. Ketika fi'ilnya muzakkar, maka fa'ilnya juga harus muzakkar. Contoh, a'tat ummuhu nasihatan. Di sini ciri-ciri fi'ilnya muannas apa? Ya, ini nis. Maka kita ketahui di sini fa'ilnya yaitu ummu, ibu juga muannas. Sedangkan di sini fi'ilnya muzakkar, maka fa'ilnya juga harus muzakkar. Zaidun, untuk fi'il muzakkar kan, sedangkan maka fa'ilnya juga harus muzakkar. Jadi seperti itu ya. Di jumlah fi'liyah ini fi'ilnya harus selalu dalam keadaan mufrad. Yang sejenis dengan fa'ilnya itu cuma dari segi jenisnya aja, muzakkar atau muannas. Sudah paham? Paham anak-anak ustazah? Oke. Karena sudah paham, kita masuk kepada sesi latihan ya. Soalnya ada 4 bentuk macam soal ya. Yang pertama, uktubil jumlah allati tumliha mudarrisuka. Jadi
tulislah kalimat yang didiktekan oleh gurumu. Jadi Ustazah diktekan, antum tulis ya. Oke, istami' jaidan. Sami'tu nasihatan hakimatan. Ustazah ulangi. Sami'tu nasihatan hakimatan. Oke, Ustazah ulangi sekali lagi. Sami'tu nasihatan hakimatan. Oke, tulis ya dengan yang baik, dengan benar. Kemudian bentuk soal yang kedua yaitu ajib anil as'ilatil atiyah. Itu perintahnya jawablah soal-soal berikut. Ini soal-soalnya berdasarkan teks cerita yang telah kita pelajari tadi ya. Kemudian kawin al kalimatil atiyah litakwini jumlah mufidah. Jadi susun kata-kata berikut menjadi kalimat sempurna. Jadi disusun dengan benar ya. Kemudian yang terakhir, uktub jumlah ismiyah wa fi'liyah mubtadi'an bil kalimatil mazkurah. Jadi buat jumlah kalimat jumlah ismiyah dan fi'liyah berdasarkan kata yang telah disebutkan sebagaimana contoh. Jadi seperti itu latihannya ya. Ustazah beri waktu 20 menit, setelah itu kita periksa bersama-sama. Oke? Oke. Udah selesai? Oke, kita periksa bersama-sama ya. Oke, udah ditulis gara temannya yang maju ke depan. Yang tadi itu sami'tu nasihatan hakimatan. Jadi Ustazah koreksi sedikit ya, ada yang sedikit salah di bagian nasihatan. Jadi anak-anak Ustazah ingat ya yang Ustazah bilang tadi nasihatan, bukan nasihatan. Tadi ada yang nulis yaitu pakai sin bukan sod. Jadi nasihat itu pakai sod. Perhatikan lagi ya perbedaan antara sod dengan sin dalam bunyi ya anak-anak Ustazah semuanya. Oke, kita lanjut kepada soal yang kedua yang maju. Oke, udah dijawab. Lima yash'uru bilal bil qaliki. Jawabannya li'annahu lam yajidil fatatal munasibata lizawaji. Oke, betul. Ada yang lain jawabannya dari ini? Oke, ahsantum. Kemudian soal yang ketiga, penyusun kalimat? Jawabannya aroda imro'atan jamilatan. Iya, ini benar juga ya. Ada yang beda dari yang ini? Oke, ahsantum. Kemudian yang terakhir, kawannya menulis ana tholibatun. Ini benar ya, ini adalah jumlah ismiyah karena dia diawali dengan isim dengan isim. Oke. Alhamdulillah. Udah pada bagus anak-anak Ustazah dalam latihan. Beri aplaus untuk kita semua. Oke, karena kita sudah di penghujung waktu, karena ini sudah memasuki waktu sholat juga, jadi Ustazah harap diulang-ulang lagi pembelajarannya dan ditingkatkan lagi. Jadi kita tutup ya. Nahtatim bihamdallah, alhamdulillah. Oke Ustazah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.